Cuy, buka, woi.
Halo, nama gue Bobo. Gue dari Jakarta. Sekarang lagi volunteer di Oma Library. Di sini gue udah volunteer di Oma Library itu dari pertengahan bulan Maret sampai sekarang Mei. Nah, selama di sini tuh gue ibaratnya kayak jadi videographer kali ya, atau video editor gitu. Sekaligus juga bikin report dan juga transkrip dan subtitle dari video-video itu. Nah, video-videonya itu adalah video-video dari sesi Bittersweet University Design. Jadi ada salah satu programnya OMA. Berarti kayak sharing-sharing dari arsitek-arsiteknya profesional gitu.
nama gue Bobo. Gue dari Jakarta. Sekarang lagi volunteer di Oma Library. Di sini gue udah volunteer di Oma Library itu dari pertengahan bulan Maret sampai sekarang Mei. Nah, selama di sini tuh gue ibaratnya kayak jadi videographer kali ya, atau video editor gitu. Sekaligus juga bikin report dan juga transkrip dan subtitle dari video-video itu. Nah, video-videonya itu adalah video-video sesi menulis desain. Jadi ada
Halo teman-teman, suara saya masuk ya di dalam Zoom. Apa bisa dikonfirmasi suaranya sudah jelas terdengar? Bagaimana teman-teman online? Oke, kita akan mulai kelas hari ini ya teman-teman. Tentunya kita kembali lagi gitu ya di kelas Bittersweet Memories gitu ya, di series yang ke-35 gitu ya. Sudah cukup panjang perjalanan kita di series Bittersweet kita hari ini. Nah, kali ini kita kembali lagi bersama dengan Pak Vincenzius Hermawan gitu ya, dari Urban Plus, salah satu partner dan juga architectural director gitu di Urban Plus. Mungkin sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin saya sedikit perkenalan tentang Omah dulu ya teman-teman. Oke, mungkin sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Jocelyn gitu ya. Saya yang hari ini akan membantu untuk memoderatori juga gitu ya acara hari ini dari awal hingga nanti selesai. Sedikit perkenalan tentang Omah Library. Jadi sebenarnya Omah Library sendiri hadir gitu ya, dengan filosofi rumah gitu, bagi roh-roh yang gelisah yang biasanya kita juga sebut sebagai rescue spirit gitu. Di mana Omah bertujuan untuk menjadi wadah yang memfasilitasi akses literasi dan menjadi titik temu antara mahasiswa, akademisi, dan juga praktisi. Nah, kami juga di Omah melakukan penulisan buku gitu ya, dan juga redaksi yang dilakukan dengan tim bersama-sama juga dengan semangat berbagi ilmu gitu. Melalui literasi kami mencoba untuk memulai diskusi gitu ya, menjawab berbagai tantangan yang ada gitu di lingkungan kita. Mulai dari pembahasan teori, sejarah, kritik, metode, investigasi, dan juga pengarsipan serta penelusuran karya-karya arsitektur. Nah, untuk apa yang sudah kami lakukan di OMAH, teman-teman juga bisa uh, lihat gitu ya di website kami di omahlibrary.org. Kelas-kelas kami yang juga sudah berlalu gitu ya, baik di bulan-bulan sebelumnya ataupun di tahun-tahun sebelumnya, teman-teman juga bisa lihat di website kami gitu di omahlibrary.org. Nah, kurang lebih sendiri kalau Omah Library ini sudah berjalan tahun ini mungkin tahun ke-11 gitu ya teman-teman gitu ya, dari 2014 sampai hari ini di 2025 kami memiliki banyak sekali kontributor yang terlibat gitu ya, tidak hanya dalam seri-seri kelas di Omah, tapi juga ada banyak sekali eh, apa ya kegiatan-kegiatan yang kolaborasi yang terjadi gitu antara Omah dan juga pihak eksternal dari luar gitu. Salah satunya juga kami banyak, banyak mendapatkan dukungan gitu ya dari kontributor-kontributor luar gitu yang cukup banyak untuk follow kita gitu di sosial media kita gitu. Kurang lebih jumlahnya mungkin sampai 75.000 lebih gitu di seluruh sosial media kita. Kami sangat berterima kasih juga atas dukungannya gitu tentunya. Tidak hanya secara fisik tapi juga secara online. Jadi juga teman-teman yang sekarang juga join di Zoom meeting gitu ya. Sangat berharga buat kita gitu. Teman-teman selalu mendukung kegiatan gitu. Gitu sih. Mungkin tanpa berlama-lama lagi gitu ya. Mungkin saya serahkan panggungnya ke Pak Vincent gitu. Mungkin bisa silakan Pak Vincent. Terima kasih Mbak Jo, mewakili rumah ya. Saya dikasih waktu berapa lama nih? Mungkin kurang lebih sampai 8.20 kayak. Iya. Terima kasih. Eh, Mungkin tanpa mengurangi waktu ya, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Vincent Hermawan, biasanya dipanggil V. Eh, dan mungkin ini kesempatan yang bagus, ya sudah dipercaya untuk mengisi acara di rumah ini. Langsung saja saya izin share, bisa izin ya, bisa Iya. di tempat ke BUMN ataupun pemerintahan saya. Sudah terlihat? Saya. Sudah terlihat semua ya. Selamat malam semuanya, terutama teman-teman di sini yang sedang online maupun offline di tempat rumah nih ya. Ada beberapa orang yang offline di sini.
saya mencoba memberikan satu pengalaman, sebenarnya pengalaman dari awal berkarya ya sampai sekarang ini yang kurang lebih sekitar 20-an tahun lebih gitu istilahnya. Banyak yang pengalaman-pengalaman pahit maupun manis yang akan dirangkum dalam paparan kali ini. Yang kalau dilihat sebenarnya mungkin cerita sekilas mengenai pada waktu awal kenapa saya tertarik dengan arsitektur. Sebenarnya setelah melihat ruang kerja Omah ini sepertinya terinspirasi oleh karya Romo Mangunwijaya. Dan saya juga trigger kenapa suka arsitektur karena beliau juga pada waktu dulu sekolah dasar ada misa bersama beliau dan kebetulan berkunjung ke tempat yang didesain beliau di Kendal Sono di Jawa Tengah ya, dan sangat terpukau sih, cukup bagus dan sangat tertarik. Makanya ya karir sebagai arsitek itu mengalir dari sana mungkin ya gitu. Itu pengalaman saya ya, mungkin istilahnya bukan apa istilahnya ya jalan hidup, tetapi juga inspirasi itu mengawali suatu pengalaman hidup yang mungkin jadi lebih baik. Dan kalau dari sisi dari awal pengalaman saya berkarya, saya bagi menjadi 6 kategori dari sini karena sudah kurang lebih sekitar 5 konsultan yang saya alami sejak akademi. Dan salah satunya dulu di Rekamata pada waktu awal setelah akademi, kalau mungkin kenal dengan Bu Ririn ya, itu juga mengawali karir saya di arsitektur. Dan setelah itu berkarya di Arsitek, dan di sini founder Omah sendiri ya pernah ke kantor dengan saya gitu. Kalau kita lihat di situ ada Pak Aris yang masih sangat muda. Dan setelah itu balik ke Indonesia berkarya bersama teman-teman mendirikan Kain Arsitek. Setelah Kain Arsitek juga saya mengalami proses pembelajaran di ICOM, multidisiplin konsultan internasional level, dan sangat membantu banyak dari sisi pengalaman bagaimana berkolaborasi dengan disiplin-disiplin yang lain. Dan terakhir sebenarnya dengan Urban Plus ini yang kebetulan mungkin sangat sudah dikenal karena memenangkan sayembara IKN ya, dan sekarang ini sudah terwujud proses master plan sampai pelaksanaan yang mungkin paling cepat sepanjang sejarah kali ya. Hanya sekitar 2 tahun dari awal tidak ada apa-apa sampai sekarang sudah banyak berdiri bangunan. Mungkin dari awal dari akademik sendiri, saya mengawali pendidikan arsitektur di ITB pada tahun 1995 sampai 2000. Dan dari yang kedua sebenarnya saya juga berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan di Jerman di Aalto University, yang kebetulan di universitas tersebut adalah cikal bakal pendidikan arsitektur dunia ya, salah satunya Gedung Dapot yang didirikan oleh dan kalau proses sejak sekolah normal sampai ke masa pembelajaran itu sebenarnya hampir semua sama ya. Berawal dari sekolah SMA, setelah lulus, lalu graduate, dan ini sangat menyenangkan sekali di awal-awal. Tetapi selanjutnya kemungkinan teman-teman terutama yang di bidang arsitektur itu struggling sekali untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik sampai lembur-lembur segala macam ya. Lalu proyek assignment itu yang sangat dagdikduk, kadang-kadang sangat istilahnya kayak pengalaman hidup mati gitu, apakah kalau tidak lulus jadi istilahnya gagal total gitu istilahnya. Terus terakhir sebenarnya yang sangat bangga kalau bisa lulus di sekolah tersebut, salah satunya kalau saya dari ITB. Dan sebenarnya selama pembelajaran juga mungkin sudah banyak yang mengalami
bukan hanya pembelajaran arsitektur saja yang dipelajari, tetapi juga banyak, terutama fotografi biasanya anak arsitektur suka itu, dan biasanya mulai dari pendidikan arsitektur mereka suka traveling ya, traveling dan suka istilahnya bisa membedakan nih jenis-jenis kopi tertentu gitu. Biasanya begitu. Dan sebenarnya kalau pengalaman saya pribadi, kalau untuk dari sisi arsitektur, pertama kali sebenarnya challenging ya, karena di setiap tugasnya mencoba sesuatu yang istilahnya berbeda dengan yang lain. Dan itu challenge-nya juga kalau berhasil bangga, tapi kalau gagal ya udah gitu, nilainya hancur gitu. Tapi sangat karena istilahnya mencoba sesuatu yang baru, dan apabila berhasil pengalaman itu melekat lebih lama. Ini salah satunya beberapa tugas, dan juga sebenarnya final project saya mendesain airport ya, bandara penerbangan. Dan pada waktu mendesain itu sebenarnya pada waktu tugas akhir saya sama sekali belum pernah naik pesawat terbang. Itu yang pengalaman yang lucu, dan pada waktu ditanya gimana kalau waktu naik pesawat terbang, nggak bisa menjawab. Artinya tahu teknisnya, tapi pengalaman mengalami sendiri nggak pernah, yaitu yang mungkin jadi sesuatu yang istilahnya pengalaman yang cukup bisa diingat terus gitu. Terus yang kedua, sebenarnya selama masa pembelajaran di kuliah juga pastinya ada beberapa yang moonlighting ya istilahnya kalau sudah bekerja. Tapi kalau sekolah kadang-kadang pada waktu itu saya diberi kesempatan untuk membuat satu kantor tertentu, dan pada waktu sebelum tugas akhir ya, dan itu sangat membanggakan karena itu proyek pertama saya, dan sampai sekarang masih berdiri, meskipun kalau kita lihat di sini ini kondisi di tahun ini yang kantornya juga sudah mulai kumuh ya, karena di sekitarnya yang dulu lapangan terbuka sekarang sudah banyak perumahan. Dan juga sebenarnya seperti yang tadi pengalaman di awal, dengan istilahnya terinspirasi oleh Romo Mangun, pada waktu kuliah juga ada beberapa dosen yang mempunyai niat untuk mendokumentasikan karya-karya Romo Mangun, dan saya ikut di situ. Makanya melihat kantor rumah ini sepertinya terinspirasi oleh karya-karya Romo Mangun gitu ya. Dan terakhir sebenarnya ya pastinya selama pembelajaran bukan hanya kuliah, tapi juga kita mengalami beberapa proses-proses dengan pihak-pihak lain, baik pihak yang profesional maupun di luar di luar negara ya. Kalau di S2 sih sebenarnya pengalaman untuk berkoordinasi ataupun istilahnya belajar bersama dengan orang dari luar negara kita itu sangat cukup baik. Dan kalau pada waktu S1 saya berkesempatan sebelum lulus itu berkesempatan untuk istilahnya bukan magang ya, sebenarnya cari penghasilan tambahan gitu, dengan membantu karya-karya atau pekerjaan-pekerjaan di PSUD, kalau teman-teman sudah pernah mengerti. Dan ini kurang lebih, kalau mungkin sedikit cerita ya, ini pengalaman bukan arsitektur aja tapi pengalaman pribadi. Misalnya kalau di kuliah itu sangat, kalau hanya orang belajar terus juga istilahnya belajar di kelas itu ya boring ya. Tapi saya mengalami pada waktu itu, terutama di ITB pada zaman saya itu ospeknya lumayan keras gitu ya. Mengalami dari zaman, kalau kita lihat di tengah ini, dari zaman botak gitu, dibotakin sampai gondrong, setelah 3 tahun kemudian tidak pernah potong rambut gitu. Terus juga studi tour ke tempat lain dengan naik pesawat Hercules yang memang istilahnya bantuan dari pemerintah ya, kita mengajukan. Dan belum pernah kan yang menaik pesawat Hercules itu selain mungkin militer ya.
Ini kita bareng-bareng ke Sumba untuk istilahnya studi tour di sana, naik Hercules, dan pengalamannya cukup menyenangkan sih. Dan juga selama S2 istilahnya ini satu program khusus ya, yang memang hanya satu-satunya di dunia, program Membrane Study. Itu percampuran antara struktur dan arsitektur. Jadi kalau istilah mereka, kita disebutnya bukan master arsitek atau master struktur, tapi apa namanya, kalau nggak salah. Iya, arsitektur yang engineer gitu loh. Jadi di program ini sebenarnya yang dipelajari mengenai membran ya, kalau kalian tahu stadium segala macam memakai membran itu. Tapi kalau untuk arsitektur biasanya setelah didesain banyak yang tidak bisa dibangun. Tetapi kalau orang struktur bisa bukan istilahnya menganalisa, memberikan technical detailnya dan terbangun, tetapi jelek gitu. Dan subjek ini mencoba menjembatani antara dua hal tersebut. Jadi arsitek bisa mengetahui bagaimana struktur yang bisa terbangun, dan orang struktur juga gimana sih cara mendesain sebuah desain. Dan di sini sih menyenangkannya karena setiap hari saya bisa istilahnya ini program yang spesial, jadi bukan tinggal selama 2 tahun di Jerman, tetapi selama setiap semester sebulan sekali itu ke sana untuk mempresentasikan dan juga belajar langsung secara offline ya. Dan setiap malam belajarnya itu, setiap hari belajarnya itu dari jam 7 sampai jam pagi sampai jam 7 malam. Dan setiap malam setelah jam belajar semuanya langsung ke host cafe di bawahnya, dan apa namanya senang-senang sampai ya kita jam 8 jam 9 baru balik ke dormitorinya masing-masing. Seperti ini kalau kita lihat itu setiap malam dan setiap semester waktu kita ke sana itu pengalaman yang cukup menyenangkan. Dan selanjutnya pengalaman yang lebih ke profesi, pertama kali saya bekerja di Reka Matra yang sekarang ini juga sudah tutup ya. Sudah tidak ada lagi konsultan namanya Reka Matra. Dan kalau kita lihat di cover ini salah satu karya di Reka Matra, yaitu di Pita di Dagu, kalau pernah ke sana di Bandung. Dan karya-karyanya sih sebenarnya tidak terlalu banyak karena cuma sekitar setahun lebih di sana. Dari pengalaman untuk belajar sketsa dari masternya sendiri Pak Tamrin ya, Pak Tamrin Muhammad Tamrin kan jago sketsa. Kalau pernah dengar programnya sketsa Bandung atau apa ya. Lalu belajar langsung dengan Pak Apep karena beliau juga istilahnya satu kantor dengan saya pada waktu itu saya masih junior sekali. Dua master itu yang menginspirasi juga bagaimana cara mendesain yang baik. Dan juga sebenarnya satu sharing di Pursuit di sini, salah satu proyek yang pernah saya kerjakan. Itu proyek awal pada waktu di konsultan adalah istilahnya museum, sebenarnya ini museum iptek sih gitu ya. Agak norak sih warna-warnanya ya. Tapi menariknya di sini karena istilahnya perpaduan antara arsitektur dan bagaimana secara teknikal yang akurat menentukan bagaimana titik-titik bayangan menjadi kerja matahari yang cukup besar di sini. Ini berada di gate Kota Baru Parahyangan kalau pernah ke Padalarang. Sampai sekarang juga masih ada, tapi kurang tahu udah akurat atau enggak, udah melenceng atau enggak. Dulu sampai beberapa mil itu harus benar-benar akurasinya dijaga. Dan kita melihat beberapa simbol-simbol tertentu yang perlu diakomodasi supaya pada waktu bayangannya itu tepat di titik yang kita tentukan di dalam bangunan. Dan ini foto yang jadi warnanya norak sih, tapi memang ini science center untuk anak-anak sebenarnya. Jadi ini jadi gerbang di perumahan Kota Baru Parahyangan.
Lalu selanjutnya sebenarnya kalau dari sisi pengalaman paling banyak pengalaman saya dan pembelajaran itu di Singapura, dan kebetulan mempunyai kesempatan ke sana atas eh, tadi waktu awal secara akademik saya istilahnya mencari tambahan di PSD gitu ya, dan kenal baik dengan almarhum Pak Danisworo, jadi direkomendasikan ke Liga Tes itu di Singapura. Dan belum banyak orang pada waktu di Singapura, karena pada waktu saya lulus kuliah itu sedang krisis ekonomi ya, kalau tidak salah di setelah 98 itu, tahun 2000 itu masih terasa krisis ekonomi. Dan di DP ini sebenarnya kurang lebih sekitar belas tahunan, hampir 11 tahunnya di sana. Jadi banyak sekali pengalaman yang bisa dipelajari, dan terutama proyek-proyek yang ada di sana gitu. Bukan hanya proyek di Singapura, tapi seluruh sebagian besar itu malah proyek-proyek di Indonesia. Dan kalau kita lihat di layar sebenarnya itu lokasi kantor Divisi Arsitek pada waktu awal. Sekarang ini sudah lumayan baik. Pada waktu awal tuh berada di podium yang tidak ada jendela. Jadi seperti di sini yang nggak ada jendela. Jadi fokus bekerja di sana. Adanya jendela di komputer di Windows. Tetapi menariknya ada satu tangga kebakaran, ada dua tangga kebakaran yang mempunyai jendela kecil dan bisa dibuka. Biasanya untuk merokok orang-orang yang suka merokok gitu. Tapi pada tahun mulai F1 ya, kalau nggak salah di Singapura Night F1 itu kantor kita berada tepat di tengah jalur F1-nya. Jadi kita bisa nonton dengan gratis, padahal bayar tiketnya tuh udah jutaan gitu ya. Tapi pegawai di DP itu berlomba-lomba untuk bisa dapat keluar dari tangga kebakaran untuk menyaksikan langsung di situ. Soalnya semua hotel, semua komersial di sini pada waktu lomba itu ditutup, nggak boleh dilihat. Dan kebetulan karena tidak ada jendela, ya tidak ada penutupan, tapi ada pintu tangga kebakaran. Nah ini yang tengah itu CEO yang sekarang, CEO mantan CEO sekarang sudah jadi chairman, Angelin Tan. Dan ini sebenarnya kalau di pihak arsitek itu sekitar 700 sampai 900 orang. Dan anak-anak Indonesia terutama, saya termasuk pionir di sana yang awal-awal datang. Yang sekarang ini mungkin sudah puluhan. Kalau dilihat di sini sekitar hampir 50 pada waktu saya balik ke Indonesia. Ini biasanya kita kumpul dengan seragam batik ini pada waktu 17-an. Dan ini cuma mengingatkan aja karena ini Pak Rioris yang istilahnya mengundang saya. Itu juga memori. Kalau kita lihat di sini ada Pak Rioris ya, persis di belakang saya duduknya. Dan sebenarnya saya kurang tahu sih berapa jumlah proyek yang ada yang sudah dikerjakan. Tapi memang cukup banyak di sana, terutama proyek-proyek konseptual yang skalanya cukup besar. Halo Pak Dodi, yang skalanya cukup besar, dan ini salah satu teman saya di DP Arsitek. Pada itu mengerjakan beberapa proyek bersama ya di sini. Dan selama 11 tahun itu ya cukup banyak, mulai dari proyek yang mungkin 2-3 lantai sampai puluhan lantai di sana. Tapi di DP itu belum pernah ngerjain rumah tinggal sih. Itu yang mungkin berbeda dengan kita di sini ya, yang lebih banyak rumah tinggal dan proyek-proyek multi mixed use seperti ini malah jarang. Dan mungkin salah satu yang coba saya share di sini sebagai bagian bagaimana pengalaman Bitter and Sweet-nya di DP, salah satu yang membanggakan dan juga menjadikan pengalaman yang cukup banyak itu waktu mendesain Central Park di Jakarta. Mungkin udah pada tahu ya. Itu konsepnya karena lahannya berada di belakang ruko existing gitu. Dan
di area tersebut sebenarnya area ini kan Podomoro Land sudah terbangun tower-tower di sana, kekurangan lahan hijau. Maka kita mencoba menciptakan area hijau di tengah yang sebenarnya hijau artifisial karena di bawahnya sebenarnya itu departemen store, ada supermarket persis di bawah apa namanya area hijau di tengah-tengah Central Park ini. Ya konsepnya sebenarnya ya itu gimmick aja ya, mencoba secara natural bentuknya seperti apa, jadinya yang di depan ya agak norak kayak macam high club apa namanya spiral gitu, tapi bagian tepi-tepinya mencoba mengadopsi semacam kayak jamur dan lain-lain ya. Ya istilahnya kalau arsitek mencoba sesuatu yang lebih banyak istilahnya bukan sustainable tapi mimicking atau mimicry. Dan ini kalau tadi yang saya jelaskan, areanya mengantong di tengah, di sini bukan lahan mereka, tapi di depannya sudah ada ruko yang terbangun, agak susah sih gitu. Dan requirement untuk memberikan satu lahan hijau yang cukup baik, yang sekarang ini menjadi mall yang cukup punya ruang terbuka yang besar ya dibanding mall lain. Ini kurang lebih gambaran di sini. Dan yang menarik adalah desain ini dibawa untuk diajukan ke World Architectural Festival pada waktu itu di Barcelona dan mendapatkan kesempatan menjadi short district meskipun tidak menang ya, tapi paling nggak 4-5 besar lah di sana dan kita diundang ke sana. Sebenarnya undangannya berdua sih, ini disponsori kantor ya, ya berdua saya bos saya gitu. Akhirnya habis semua kantor akhirnya ke sana barengan untuk mengalami selama beberapa hari di Barcelona. Dan yang kedua sebenarnya yang masih teringat yang pengalaman cukup menarik ini pada waktu mendesain The Duo. Ini sebenarnya sayembara kolaborasi antara DP Arsitek sebagai arsitek lokalnya dan arsitek prinsipalnya adalah kalau ini disebut bot ya, oleh sharing. Mungkin ada yang tahu dia bekas anak buah rumah yang berdiri sendiri dan salah satunya adalah CCTV di sini, Mahanakon di Bangkok dan juga Interlis di Singapura itu didesain oleh beliau. Dan menariknya kalau di Singapura itu meskipun sayembara beberapa disiplin ilmu seperti struktur itu berdiskusi di awal dan makanya beberapa cantilever ini bisa terwujud. Kalau di Indonesia itu sangat tidak mungkin. Biasanya disiplin lain menunggu sampai desainnya selesai baru mereka menghitung. Itu jarang terjadi gitu. Dan ini cantilever ini hampir 20 meter di sini. Dan menariknya karena konsepnya, bukan hanya desainnya yang jadi. Karena konsepnya itu beliau mencoba memberikan satu gambaran bahwa area yang ini sayembara ya, area yang didesain itu berada di beberapa bangunan SCP yang cukup ekstrim. Salah satunya di sini The Gate yang karyanya siapa itu? Jepang. Ya, The Gate ini yang intinya sih sebenarnya ada sudut runcing yang sebenarnya tidak disukai. Mereka mencoba dihindari di sini dengan memotong bagian-bagian sudutnya. Area yang hitam ini sebenarnya area yang bisa didevelop. Artinya di dalam setback lah. Ada dua. Lalu setelah itu sebenarnya dari situ sebenarnya simpel doang ya. Karena menghindari The Gate ini, karena ada yang runcing dan juga mencoba membuat suatu tempat ruang terbuka publik di tengah-tengah antara dua bangunan. Makanya mendapatkan bentuk yang cukup menarik di sini. Dan dari situ sebenarnya potensi untuk intur pada kota terhadap fasadnya jadi lebih minimum daripada fasad yang memang sejajar dengan jalan. Itu yang menjadi istilahnya objektif dari desain yang dibuat oleh Kerry. Dan kalau saya sih tidak mendesain ya, saya cuma membantu doang ya untuk
salah satunya membuat layout di dalamnya yang cukup incredible, susah gitu. Layoutnya karena di-cut di sana sini karena sesuatu yang memang mau dijaga secara visual maupun secara feng shui, akhirnya tercipta layout outline yang cukup menyusahkan. Kalau di kuliah mungkin nggak lulus kayak gini ya, tiba-tiba ini office-nya seperti ini, office masih oke, yang sangat susah dan ini jadi job saya itu membuat layout hotel dan apartemennya itu seperti ini. Jadi kalau di Singapura kan istilahnya cukup strict ya dari sisi regulasi, itu harus mengakomodir semua regulasi yang berada di sana, tapi secara komersial juga masih bisa efisien. Nah itu yang cukup tricky-nya di sana. Dan ya cukup berhasil sih. Ya semoga ada yang tinggal dan nggak pusing gitu ya. Dan menariknya karena di beberapa bagian menjadi sky garden dan ruang-ruangnya juga sangat dinamis. Yang coba kalau nanti ada yang ke Singapura coba mampir di sini persis di depan Bugis Junction gitu. Yang ketiga, pengalaman saya di Kain, ini kantor istilahnya bareng-bareng teman untuk mendirikan dan itu istilahnya titik balik saya balik dari Singapura ke Indonesia. Jadi kalau tidak ada teman-teman yang mengajak untuk membuat company ini mungkin saya nggak balik-balik dari Singapura. Saya sudah cukup nyaman di sana gitu. Di Ken itu kurang lebih sekitar 2,5 dan 3 tahun. Pengalamannya cukup banyak. Jadi target dari konsultan ini sebenarnya kita mau coba kalau bisa tiap tahun tuh ada sayembara yang dimenangkan dan dibangun. Dan salah satunya adalah sebenarnya kalau tahu Balai Kirti ya, Museum Kepresidenan di Bogor itu salah satu ada sayembara yang dibangun. Dan beberapa sayembara seperti di sini hampir sebagian besar sayembara sih. Yang di depan ini Masjid Padang yang pemenangnya hampir mirip ya, seperti Kain tapi konsep kita berbeda dan tidak menang sebenarnya. Terus yang kedua ini sebenarnya masjid juga sebenarnya saya Katolik tapi sering di masjid. Terus yang ini UI, yang ini Balerum UI yang sekarang dibangun tapi jadinya kayak rumah makan Padang gitu. Ya agak sedikit ya sedih gitu tapi ya bagus karena sudah terbangun. Dan salah satunya adalah yang mencoba salah satunya adalah apa namanya balai kota di Tangerang Selatan. Kalau ada orang Tangsel di sini mungkin tahu itu tempat istilahnya kantornya wali kota di Tangerang Selatan. Ini persis pada waktu saya balik disuruh mendesain ini. Sebenarnya yang mendesain harusnya Pak Ridwan Kamil yang diminta oleh wali kota. Cuma karena beliau itu lagi kampanye ya, kampanye untuk jadi wali kota juga di Bandung. Jadi nggak bisa dihubungin, akhirnya ngehubungin salah satu stafnya yang merekomendasikan saya untuk membuat ini. Yang istilahnya balai kota kan biasanya dengan atap pelana terus juga formal segala macam. Saya mencoba inspirasinya dari si David Copperfield kalau tahu ya, istilahnya lebih secara klasikal dapat, formalnya dapat, tapi istilahnya bisa dimanapun bisa dipakai sebagai karakter dari pemerintahan dan mencoba sebenarnya itu saya nanti aplikasikan di IKM juga. Area bawahnya itu sebenarnya terbuka luas, jadi area kerjanya di lantai 2 ke atas dan itu tidak terjadi. Yang di lantai bawah tetap dipakai sebagai kantor lagi. Dan kurang lebih seperti ini. Jadi di bagian tengah itu kita buat sebagai plaza rakyat.
Jadi kalau di balai kota biasanya kan ada lapangan tempat upacara, dan di sini karena alun-alunnya juga belum jadi, kita coba ada satu tempat di situ yang di cover, dan juga istilahnya ada jembatan-jembatan yang menghubungkan semua towernya. Jadi dari sisi apa namanya budaya kerja dari pegawai balai kota ini masih bisa privasi, tapi juga bisa koneksi atau berinteraksi langsung dengan masyarakat di lantai bawah. Ya ini hanya gimmick istilahnya, mencoba beberapa karakter lokal yang diminta kalau di bangunan pemerintahan, misalnya arsitektur lokalnya mana ini gitu. Di sini bingung juga kan, arsitektur sebenarnya maunya klasik tapi minta lokalnya atap ini saya balik aja dan diterima gitu. Terus yang paling menarik sebenarnya yang mau saya ceritakan di sini karena eh, salah satunya ini, gara-gara proyek ini saya dipanggil KPK 2 kali gitu. Bukan karena korupsi ya, bukan karena korupsi, tapi memang ada kaitannya dengan korupsi. Kontraktornya kena tangkap tangan juga pada waktu mengerjakan proyek setelah ini. Jadi bukan ini. Jadi proyek-proyek pada waktu tahun yang sama semua diperiksa. Jadi deg-degan juga nih. Kali-kali di penjara gitu. Tapi sebenarnya kalau di KPK itu pengalaman yang ingat banget. Kita tuh cuma dikasih pertanyaan hanya 4 pertanyaan. Tapi dikasih waktu dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Disuruh berpikir ulang lagi jawabannya benar atau enggak. Wah, kayak diintimidasi gitu. Tapi ya jawab jujur aja gitu kalau berkaitan. Tapi akhirnya kesimpulannya di sini tidak terjadi apa-apa, jadi malah bagus. Bahkan KPK dan BPK pun datang ke tempat ini dan mengira ini ada satu yang janggal, karena dengan budget yang sama untuk balai kota yang lain, ini kok jadi lebih baik gitu. Itu malah diperiksa administrasinya BPK segala macam lah, periksa juga kan. Tapi nggak ada apa-apa sih gitu. Ya memang kalau nggak dikorupsi ya bisa baik semuanya bangunannya. Dan sebelum yang terakhir sebenarnya ini dia pengalaman di ICOM ya, itu salah satu multi company di Jakarta yang kebetulan saya juga udah sukses juga ya, di apa namanya departemen desainnya. Tapi menariknya karena di ICOM ini merupakan konsultan yang multidisiplin, bahkan bukan hanya dari arsitektur, juga engineering, bahkan ekonomi, environment, dan lain-lain. Itu yang istilahnya pengalaman tersebut sangat berguna sih. Jadi kita jangan terkungkung di arsitektur saja. Pada waktu kuliah saya sudah terekspos dengan engineering dari waktu S2, dan di sini terekspos lagi dengan ekonomi, environment, dan lain-lain yang istilahnya membuat pengalaman jadi lebih banyak. Jadi kalau di ICOM itu ada beberapa bidang. Kalau di konsultan biasa kan biasanya ada 2 atau 3, kalau nggak arsitektur, interior, atau landscape, atau plan kayak gitu ya. Kalau di sana ada puluhan. Dari engineeringnya pun ada di kita, ada khusus untuk engineering untuk MRT misalnya, ada engineering yang khusus untuk transportasi dan lain-lain. Dan itu menarik karena kita bisa kadang-kadang kalau kumpul bareng dan ada yang datang dari luar, ini salah satu company yang cukup besar, kita 200.000 staffnya di seluruh dunia. Dan kalau di Jakarta ada yang ada ekonomi, ada environment, juga ada yang paling besar di pendidikan. Di sini kami bersama Pak Ibarani, yang nanti membuat kurban di gambarannya. Ya ini cuma sekilas foto dan beberapa proyek di ICOM.
Untuk arsitektur tidak terlalu menonjol karena yang menonjol adalah pendesain dan engineering, terutama engineering yang kaitannya dengan energi. Dari 140 staff sebenarnya engineering itu 100 lebih, jadi desainnya hanya sekitar 40 kurang. Di sini ada, kalau untuk pengalaman ada beberapa, kalau pernah ke BC ada multi apa namanya terminal multi intermodal di BC di sambungannya stasiun Ishak ya, itu juga satu kayak kita, dan beberapa di sini yang belum banyak yang terbangun sudah itu. Dan salah satu yang terbangun adalah salah satu hotel di Lombok, Hotel Pullman. Itu kita kerjasama dengan Alkom di Beijing untuk mendesain ini. Dan ini menariknya berada di area yang cukup bagus, tapi cukup flat. Jadi strateginya kita menaikkan area yang di belakang supaya bagian besar kamarnya bisa melihat ke laut. Ya, targetnya sebenarnya kalau hotel kan lebih banyak view yang bagus, jadi bisa dijual. Kurang lebih gambaran ini. Dan ini kalau kita lihat juga di sini, ini yang foto-foto terbangnya di sana, foto-foto terbangun di Hotel Pullman Mandalika. Sebenarnya untuk desain DID-nya kan bukan dari Ekom, jadi ada beberapa detail yang memang sayang sih tidak terrealisasi dengan baik. Tapi secara keseluruhan sih cukup istilahnya suatu desain yang terbangun itu ya cukup jadi pengalaman yang menyenangkan ya. Dan terakhir sebenarnya di Urban Plus ini sudah sekitar 7 tahun sejak berdiri, dan saya salah satu partnernya di sana. Bidang disiplinnya hanya 3 sebenarnya, beda dengan ICOM yang tadi puluhan ya, urban planning, arsitektur, dan landscape. Itu ada sekitar ya hampir sama dengan rumahnya, itu hampir 40 lebih gitu ya. Tapi kita berbagi bidang, di sini bidangnya juga untuk buku juga ya. Di sini lebih semuanya ke arah desain, baik urban planning, arsitektur maupun yang kurang lebih suasana di sana. Dan sama seperti tadi, beberapa proyek yang karena sudah 7-8 tahun kita mempunyai pengalaman yang cukup banyak, dan terutama salah satunya yang istilahnya membuat nama kita dikenal hari ini adalah IKN. Dan selain IKN itu secara master plan, kita juga diberi kesempatan untuk membuat beberapa bangunan di sana. Mungkin nanti salah satu saya jelaskan secara singkat mengenai bagaimana mendesain di sana tersebut. Ini salah satu karya yang terbangun juga, dan sebenarnya kami berempat mendirikan Pak Sibarani yang tadi ngikut dari belakang, tapi tujuannya sama. Kita semua berempat partner di Urban Plus itu lulusan ICOM. Jadi landscape, urban planning sampai urban design sampai ke arsitektur, dan tujuannya sama sebenarnya, karena ICOM itu multi internasional disiplin yang tidak mau istilahnya mengerjakan proyek-proyek yang kecil gitu. Kalau mah mungkin banyak proyek kecil ya. Tapi kalau ICOM itu proyeknya harus gede dan profitable, komersial, proyek pemerintah nggak boleh karena zero risk, nggak mau terlibat sama korupsi dan lain-lain gitu. Jadi ada beberapa permintaan yang seperti di sini, ini jembatan di Duku Atas, ada yang pernah lewat menghubungkan LRT Duku Atas ke stasiun Sudirman, yang telah dibangun sih ya kurang sesuai harapan gitu. Ini menariknya karena salah satu adalah lahannya tidak ada. Jadi lahan ini itu di sini LRT Duku Atas di sebelah kiri dan stasiun Sudirman sebelah kanan,
dihubungkan oleh jembatan, dan jembatan itu berdiri di tanah-tanah yang bukan milik LRT maupun MRT. Jadi milik SDA atau sumber daya air, milik Bina Marga, milik macam-macam di sini yang harus dikoordinasikan satu sama lain. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa istilahnya stakeholder ya, yang ada di dalam kawasan ini yang tidak saling berkolaborasi. Artinya bangunan LRT ini kalau tidak ada jembatan penghubungnya ke MRT maupun ke KRL-nya sangat sulit gitu. Karena harus menyeberang jalan, menyeberang sungai dan lain-lain. Itu aneh sih, kenapa nggak direncanain dari awal LRT itu dekat dengan disambung ke kota ini gitu. Itu ya kekurangan dari kita. Koordinasi di dalam pemerintahan itu sangat sulit. Jadi asetnya istilahnya terpisah-pisah satu sama lain dan tidak mau digabung satu sama lain. Dan menariknya di sini karena pengalaman dengan ICOM juga beberapa disiplin ini di awal biasanya kalau di master plan biasanya independen ya. Kalau arsitek kan kadang-kadang kita tergantung dengan struktur engineer, tergantung dengan arsitek, bahkan tergantung dengan beberapa disiplin lain. Kalau master plan juga sama. Jadi master plan sampai ke desain bangunannya, mulai dari ekonomi sampai ke nanti bagian engineering juga ada struktur, ada ME, dan juga dari sisi komersial, bagaimana menempatkan advertisement untuk menunjang atau mensupport pemasukan atau income dari jembatan tersebut. Kurang lebih gambaran istilahnya strategi awal bagaimana kita mencoba menghubungkan ini, karena ada beberapa istilahnya poin-poin yang perlu dipenuhi di sini. Salah satunya dengan bagaimana menciptakan ruang publik yang inklusif, terus juga menciptakan identitas baru dengan ada suatu yang cukup menonjol di situ, dan bisa kemungkinan bisa menjadi destinasi baru. Sayangnya pada waktu dilaksanakan sebenarnya area waduk ini berbarengan desainnya, tapi pelaksanaan belum gitu. Jadi hanya jembatan saja, dan koneksinya juga dibatasi oleh KAI, jadi harus masuk ke tiketing dulu baru bisa masuk jembatan. Itu akan sangat menyusahkan pada kita dulu mau membuat istilahnya ruang publik yang inklusif gitu ya, yang kita semua orang bisa pakai meskipun tidak menggunakan transportasi umum. Ini kurang lebih gambaran visualisasi dari jembatan multimoda atau kita sebutnya JPM, jembatan pedestrian multimoda. Ini di dalamnya kalau dari regulasi lebarnya sekitar 12 meter untuk bisa mempunyai fungsi khusus minimum. Jadi dari situ sebenarnya jembatan ini hanya ditopang tiang-tiang yang berada di tepi jalan. Jadi satu proyek yang tidak mempunyai lahan gitu, seperti itu. Lahannya nggak ada, tapi harus terwujud. Dan ini yang challenging sih sebenarnya, bagaimana meyakinkan beberapa tadi stakeholder seperti untuk jalan Bina Marga, untuk di waduk dan sungainya dari SDA, untuk dari MRT dan juga dari KRL itu KAI, itu juga kata adik yang nggak pernah akur itu. Terus juga beberapa di swasta yang perlu dikoordinasikan, dan juga di sana ada beberapa keluarga dari sisi dinas energi yang perlu dikonfirmasi boleh atau enggaknya. Ini desain yang rumitnya bukan di desain tetapi di koordinasi. Itu yang rumit dari sisi challenge mewujudkan desain tersebut. Dan mungkin ini yang terakhir ya, istilahnya yang mungkin sudah dikenal semuanya, meskipun sekarang ini masih ambigu, masih jadi pindah atau enggak.
Oh, ini kebetulan kita memenangkan sayembara. Eh, Menariknya karena sebenarnya kita mencoba mengimplementasikan sesuatu yang ideal di dalam suatu sayembara dan diwujudkan meskipun tidak 100% ya, mungkin cuma 50-60% doang. Tapi hasil tersebut ya cukup istilahnya memberikan bukti bahwa oh ternyata harusnya bisa. Salah satunya adalah kecepatan membangun di Indonesia itu tidak kalah dengan China. Salah satu bangunan di IKN itu hanya dalam waktu 10 bulan berdiri. Itu mulai dari desain sampai dioperasikan gitu. Bayangin, desainnya mungkin sebulan 2 bulan, konstruksinya cuma 8 bulan, mungkin khususnya bahkan 7 bulan nih. Operasi persiapan untuk hotel salah satu hotel di sana itu hanya dalam waktu 10 bulan dari awal sampai akhir bisa beroperasi di situ. Dan itu cukup membanggakan sih meskipun proyek swasta yang di beberapa di ini. Ini di kawasan depan istana, dan istana juga menariknya karena banyak kontroversi. Mungkin saya ceritakan sedikit ya. Mungkin beberapa teman ini tahu kenapa bisa jadi burung Garuda. Siapa yang mendesain? Bukan kita sebenarnya yang desain. Jadi awalnya sebenarnya desain kita lebih istilahnya lebih seperti bangunan normal ya untuk kayak Mbak. Cuma karena presiden mau satu alternatif yang lain, kita memanggil 4 arsitek, sebenarnya 3 arsitek, dan kali-kali ada seniman yang bisa kita panggil salah satu seniman gitu. Dan mereka mempersatukan semua bangunan di beberapa bangunan di IKN ini, dan ya presiden menunjuk tersebut dan tidak bisa digugat gitu. Itu yang tetapi itu bukan sayembara sebenarnya, itu penunjukan, dan sebenarnya dari situ kita sudah sebenarnya akan disayembarakan nantinya seperti gedung DPR, seperti Istana Wapres itu juga pada awalnya mau disayembarakan termasuk Istana Presiden. Itu kita tunjuk supaya tahu nih istilahnya presiden itu tesnya kayak apa nih, karakternya kayak apa nih. Harusnya setelah itu berempat mereka harusnya jadi juri untuk saya bahas tadinya. Tapi ya berbeda skenario, akhirnya kenapa jadi Garuda ya di mungkin internalnya saya juga kurang tahu gitu. Tapi dari sisi sebenarnya secara simbol bagus, tapi secara sebagai bangunan itu ya cukup sebenarnya kurang baik ya, karena dari sisi efisiensi kitnya sendiri sekitar ya setengah lebih yang dipakai, yang lainnya nggak terpakai. Terus kebetulan kita dipercaya untuk membuat bangunan di depannya. Itu kantor Kemenko, kalau mungkin sudah tahu. Itu ada 16 tower yang sebenarnya cuma 2 tipikal tower. Kalau dilihat kan nggak seperti 2 tipikal ya. Padahal sebenarnya ada 2 aja. Ada tower yang kecil di depan sini dan tower yang besar. Yang kita alokasikan tertentu karena itu permintaan dari RI1. Dia nggak pengen melihat dari istana itu bangunan. Makanya sesuatu yang alami seperti hutan yang kelihatan dari sana ya, cuma kita coba interpretasikan darinya seperti itu. Yang menarik di sini sebenarnya kita mencoba salah satunya tadi di beberapa istilahnya elemen-elemen alami ya, langsung kawah dan lain-lain. Dan juga sebenarnya ini kita juga sedikit ambigu karena di IKN mencoba satu karakter yang istilahnya disebut bangunan atau karakter Nusantara. Itu yang sampai sekarang kita belum dapat karakter Nusantara. Saya sudah pernah baca beberapa kan, kalau di Omah juga ada bukunya yang apa siapa tuh